Yang cocok adalah orang-orang yang mau. Gitu doang ya? Iya benar. Salah ya. Kalau matematika sama fisika, saya menyerah. Woi. Ada mah. Wah. Diam. Oke. Oke teman-teman, balik lagi sama saya Hanif, mahasiswa Elektronika dan Instrumentasi UGM. Dan sekarang ada teman saya. Aku Wahyu Ardiansyah dari Fakultas Ilmu Budaya. Oh bukan, dari jurusan Teknik Geologi UGM angkatan 2017. Tuh. Kursanya dipakai dia. Ya, ini kursa Teknik Geologi. Bagus. Harusnya Teknik Geologi, lapangan dulu kalau mau pakai kursa. Fakultas Teknik Geologi itu fakultas. Tuh jurusan. Fakultas Teknik. Berarti iya ya. Jadi teman-teman di teknik itu departemen kan adanya. Iya, benar. Ada departemen TNTF dan departemen namanya apa? Departemen Teknik Geologi. Departemen Teknik Geologi. Oke, kita akan bahas ke sana, tapi sebelum itu kita ke Ardi dulu nih. Ardi asalnya dari mana sih? Oh, aku dari Surabaya. Surabaya. Wah. Re berarti ya. Iya, are. Are Surabaya. Woi diam woi. Enggak. Terus Are dulu sekolah di mana? SMA di mana? Oh, kalau aku dulu di Surabaya, aku sekolah di SMA 5 Surabaya. Itu di dekat pusat kota sih. Oh. Jadi aku harus naik motor 10 km kurang lebih tiap harinya. Wah, jauh sekali. Jauh sekali. Kalau dari ini apa sih? Ayo apa? Makanya dibuat dulu loh. Nah, biarin. Kita Dia mengikuti udah flow-nya Daeng sopan. saja. Enak nih es. Itu dari SMA gitu. 10 km. Iya, dari Pulang rumah balik. ke SMA itu 10 km. Berarti pulang balik 20 km. Iya, benar. Oke, siap. Itu berapa jam tuh di jalannya? Kalau di Surabaya sendiri bisa nyampe setengah sampai 45 menit ya karena macet sih. Paling kan dekat pusat kota. Oke. Terus kenapa pilih UGM? Kenapa ya? Soalnya dulu kan aku udah ngincer teknik geologi sejak SMA. Jadi pilihannya kalau enggak, ya aku milihnya UGM kalau nggak ITB. Cuma melihat living cost-nya di ITB agak tinggi atau di Bandung sendiri agak tinggi, jadinya ya milihnya ke Jogja. Selain lebih dekat ke Surabaya loh ya, jadinya bisa pulang lebih banyak lah. Walaupun akhirnya dekat. pulangnya cuma semester doang. Terus ini, mungkin kamu dulu IPA atau IPS sih? Aku dulu bahasa. Bahasa. Jelas tidak, karena tidak ada Emang program ada? bahasa di SMA saya. Jadi aku dulu ngambilnya IPA sih. IPA ya. Oh. Terus kenapa bisa dari tertarik di teknik geologi gitu? Oh, dulu soalnya aku pernah ikut yang namanya Olimpiade Sains Nasional. Sekarang udah jadi KSN atau kompetisi sains nasional kalau nggak salah. Oh iya. Sangar. Wah, ada sound effect. Ada suara noise. Terus apa ya? Kan kita tahu kan geologi itu kan bagian-bagian geografi kan ya? Atau bisa dibilang ada ilmuwan atau keilmuan sendiri sih. Jadi nanti bahasanya beda antara geodesi, geologi, geografi atau geofisika. Itu nanti ada bahasan atau cakupan spesifikasinya sendiri-sendiri. Nah yang aku penasaran tuh kenapa kamu kalau aku ya di IPA Yeah. waktu SMA tuh nggak ada pelajaran geologi, geografi karena aku IPA gitu kan. Sedangkan berarti kamu belajar sendiri geologi waktu ikut lomba itu. Benar, sama ada lintas minat sih. Dulu kan Oh. selain IPA kan juga ada satu matkul lintas minat. Matkul, Apa ya? mapel lintas minat. K13 ya? Oh iya siap. Berarti kamu ikut itu, lintas minat itu dan tiba-tiba suka gitu dengan geologi. Iya benar. Atau lebih tepatnya waktu ikut Olimpiade itu sih. Soalnya kan dikenalkan dengan ini. Bebatuan. Aku jujur belajar bebatuan tuh pas ini sih pas kelas 1 mungkin ya pas di geografi gitu. Dan pas ambil di IPA ya sudah nggak belajar lagi sih. Udah nggak belajar geografi. Tapi kamu tetap belajar itu waktu ikut itu. Iya. Menarik sih. Jadi pilihan pertama, kamu lulus apa sih sebelumnya? Apa? Kamu lulus apa? Lulus apanya? Lulus di UGM jalur apa? Oh, aku dulu lewat
SNMPTN. SNM. Oh, undangan. Iya, undangan nikah. Masya Undangan Allah. nikah ya. Dan teknik geologi pilihan pertama. Ya, teknik geologi pilihan pertama, yang kedua itu geografi UGM. Oh, geografi UGM. Terus sudah itu udah pas lulus SNM udah nggak ada, Iya. udah nggak mau repot-repot lagi. Sebenarnya aku dulu juga ikut itu sih, kedinasan buat STMKG. STMKG, oh STMKG. Karena Betul, udah betul. keterima SNMPTN ya udah masuk sini aja. Berarti STMKG-nya nggak dilanjutin, Enggak. nggak ikut tesnya atau apa ya? Oh ya, berarti emang udah dari apa ya? Udah dari SMA tertarik dengan geologi gitu ya? Iya, benar. Geografi, geologi. Nah, masuk di teknik geologi UGM. Nah, seperti yang tadi dibilang kan teknik geologi UGM ini masuk departemen apa? Departemen Teknik Geologi. Departemen teknik geologi doang namanya. Iya, kan dia dari Fakultas Teknik ke departemen lah. Departemennya itu Departemen Teknik Geologi. Dia berdiri sendiri. Berarti- TNTF kan dia berdua. Iya, berdua. Teknik nuklir sama teknik fisika. Oh, berarti departemen kalian cuma ada teknik geologi jurusannya. Ya, di teknik sendiri ada beberapa, ada yang dia gabung berdua, misalnya TNTF, terus ada TETI atau dikenal TETI, itu TETI. Teknik Elektro dan Teknologi Informasi. Tapi sekarang udah ada biomedis. Ya, Nah, jadi gabung bertiga dia. Tapi aku pernah dengar tuh ada teknik geodesi nggak sih? iya ada sekitar 10 departemen kalau di teknik. Teknik geodesi beda lagi. Beda. Beda departemen lagi. Beda. Dulu Oh. pernah gabung. Oh. Pernah gabung, tapi pada tahun berapa ya? 1960 atau berapa aku lupa, itu dipisah. Jadi teknik geodesi sendiri, terus geologi jadi teknik geologi teknik. Tahun Beda departemen. departemen. Beda departemen berarti. Ya, Ih, baru tahu aku. dulu sempat gabung cuma ya akhirnya dipisah karena mungkin ya cakupannya agak jauh berbeda mungkin itu sih. Siap-siap. Terus bedanya teknik geologi sama teknik geodesi apa? Oh ya, aku tahu. Apa? Kalau geologi itu untuk laki-laki. Kalau Nah. geodesi untuk perempuan. Kan ada Pantas. desinya. Tidak mungkin. Joknya Tidak paling seperti itu kurang ajar. teman-teman. Mana apa? Dari mana itu? Berisik Iya. Anda. Gimana perbedaan teknik geologi sama teknik geodesi? Soalnya aku taunya teknik geodesi itu ada teman yang perempuan gitu. Ya aku juga punya teman laki lah. Ya Allah, ternyata kucingnya mau ikut. Hai, ini namanya Casey. Oke. Kamu jurusan apa Casey? Nah, dia jurusan ahli permakanan. Oh, siap. Apa nih perbedaan teknik geologi dan geodesi? Oh iya, aku mau searching dulu, tapi Iya. nggak jadi. Gak dikat nih, Eh, gak dikat nih. Kira-kira perbedaan yang aku tahu ya mungkin mendasarnya di geodesi sendiri lebih ke arah pemetaan permukaannya. Dia bikin apa pakai teodolit, bikin kontur dan sebagainya, terus ya ngelihat apa ya pra pembangunan atau pra konstruksi. Jadi Iya, sebelum sebelum dikonstruksi dia ngelihat Analisis. aspek-aspek ya aku kurang tahu sih apa yang Analisis mereka lihat. bangunannya dulu ya. Berarti kayak ini cocok dibangun apa di sini, gimana cara bangun struktur. Ya gimana cara bisa mengoptimalkan suatu ruang buat dibangun. Oh, iya. Kalau geologi Kalau geologi sendiri lebih banyak dari sektor energi, mungkin dari migas, dari batu bara dan sebagainya itu ada. Terus dari pertambangan emas, perak dan sebagainya juga ada. Lalu ada dari sisi geologi teknik sendiri buat bangun bendungan, bangun apalagi ya konstruksi lain juga ada ranah geologinya. Jadi ya cakupannya lumayan luas. Ada hidrologi juga yang ngurusin air, tuh air tanah misalnya. Itu sih. banyak ya. Oh, Itu emang dipisahin. Geodesi itu masuk departemen. iya departemen sendiri. Oh, kira dia masuk ini departemen teknik sipil enggak ya? Enggak. Beda. Menarik sih. Nanti kamu cari anak teknik sipil sama geodesi sendiri. Terus geodesi beda, kursanya beda. Oh beda dong. Ya masa sama departemennya aja beda. Aneh-aneh saja orang ini. Oke. Nanti kita telah lebih banyak tentang geodesi. Sebelum itu kita telah lebih banyak tentang geologi, teknik geologi UGM. Ya. Nah, di teknik geologi sendiri ada belajar apa aja sih? Selain yang aku tahu tuh belajar batuan, terus apa lagi yang belajar? Oh iya. Itu kalau dari semester awal biasa dikenalin basic-basicnya dulu Ya, dari basic. matematika, kimia, fisika. Wah, itu pelajaran SMA. Belajar Otak kimia. saya
Kok belajar kimia sih? Iya, nanti kan terkait proses ya di bumi kan nanti ada proses magmatik yang berhubungan dengan magma, terus ada proses pelarutan, pelapukanan itu kan juga butuh iya. itu kimianya. Terus Ada basic. kalau fisika kenapa belajar fisika? Kalau fisika ya kamu ngitung fluida atau ngitung pergerakan air dan sebagainya kan juga butuh itu dasar Ya, fisika yang kuat. Mungkin lebih juga ke matematika buat dasar estimasi sumber daya atau yang lain itu kan juga butuh dasar matematika. Cuma itu bikin Buang. padahal aku dulu masuk geologi itu buat menghindari itu fisika sama matematika. Kalau kimia aku dulu masih Ya, bisa lah. bisa lah ya. Kalau matematika sama fisika saya menyerah. Terus setelah belajar di semester 1 dasar-dasarnya, yang terus belajar apa lagi tuh? Terus belajar ke arah matkul yang dia emang ke basic-basic geologi, misalnya ada geologi dasar, terus ada yang namanya geomorfologi atau ilmu bentang alam, ya kayak perbukitan, pegunungan, pantai, lautan dan sebagainya. Terus ada yang namanya geologi struktur, itu mempelajari ya kayak ada yang namanya patahan nanti mempengaruhi apa kebencanaan dan sebagainya gitu sih. Ya nanti lebih ke arah terapan sih kalau semakin ke mahasiswa tua, nanti ilmunya terapan semua. Berarti kalau aku benar ya, berarti geologi itu membahas bumi ya, bukan langit gitu. Iya benar. Benar ya? Benar, kalau Benar kan? bahas langit Oh benar woi. namanya samawa. Sama wah. Oh. Soalnya kalau di geografi kan belajar itu juga kan, lapisan-lapisan bumi gitu. Oh iya benar. Geosfer, terus apalagi di atas-atas gitu. Sedangkan kalau geologi fokus ke dalam gitu ya. Ya kalau geografi cenderungnya ke permukaan aja. Ya sampai ke langit juga, lapisan atmosfer dan sebagainya. Ya mungkin pengenalan siklus hidrologi atau ya klimatologi dan sebagainya. Ya Kak Jan. Ya kayaknya. Terus kalau geologi sendiri lebih ke bawah juga. Jadi ke bawah permukaan tuh nanti dilihat potensinya apa, batuannya apa, nanti baru bisa digali dan dikembangkan. Oke siap. Nah mumpung tadi kita membahas tentang geografi, menurutmu bedanya teknik geologi sama geografi UGM apa sih? Jan, mending kamu kesini deh. Iya. Kamu jangan fokus ke geo. Iya ya. Ya, oke, mungkin bedanya ya kalau Ya, dari misalnya tadi perspektifmu. udah aku cerita kalau misalnya si geografi ini dia fokusnya ke arah yang lebih ke permukaan, terus nanti ke pengembangan manusianya, atau mungkin kalau Fauzan ke geografi lingkungan, nanti gimana caranya bisa mengelola limbah atau bisa memaksimalkan lingkungan biar manusia bisa hidup di situ. Kalau geologi sendiri dia gimana cara mengelola potensi yang ada terus dimaksimalkan, atau mungkin melihat di sini ada bencana terus diminimalkan nanti resikonya atau dampaknya ke manusianya itu kayak gimana gitu sih. Oh iya siap. Terus di teknik geologi UGM itu ada ini nggak sih percabangan gitu? Cabang apa? Ya kayak kalau misalnya kayak di apa ya, kayak di geografi itu kan ada kayak fokus ekologi apa gitu. Kamu ada nggak sih fokus-fokusan gitu? Enggak sih, tetap satu jalan, cuma nanti ya di mahasiswanya bakal milih sendiri, ada yang nanti kayak fokus ke gitu. migas. Cuma kan nggak dibagi secara kurikulum. Nah, ya, bisa Cuma nanti, dijabarin nggak fokus-fokusnya itu selain kayak migas apa gitu? oh ya, kalau di geologi sendiri mungkin beberapa yang aku tahu nanti ada yang dia fokusnya ke minyak dan gas, terus ada yang dia fokusnya ke batu bara, terus ada juga yang ke barang tambang kayak ya mungkin batu bara, terus emas. Terus ada juga yang geologi teknik itu terkait ya pembangunan kota juga, pembangunan bendungan itu bisa. Terus ada lagi geohidrologi itu terkait air tanah, ya ketersediaan air bersih lah. Terus apa lagi ya? Ya mungkin metode-metodenya juga di geologi, ada geofisikanya juga, itu belajar terkait geofisika, metode pengenalan bawah permukaan itu kayak gimana. Ya banyak sih sebenarnya. Kamu mungkin mau jadi dosen tuh bisa juga. Anda kan mau jadi dosen ya. Waduh. Nah terus ini apa? Tadi kan ada fokusan pertambangan juga ya. Iya. Nah di UGM sendiri kan nggak ada teknik pertambangan ya seperti di kampus ITB atau di UPN gitu. Berarti ini bisa dibilang pertambangannya UGM ya? Atau gimana? Bisa jadi, cuma
kan kalau misalnya kita bahas pertambangan di geologi sendiri itu lebih ke arah eksplorasi atau pencariannya. Kalau pertambangan biasanya Iya. dia spesifik juga mulai dari eksplorasi sampai ke eksploitasi atau ya nanti perhitungan untung rugi lah kalau misalnya ditambang. Apa tadi kamu teknik geologi itu lebih ke explore kayak gitu ya? Ya lebih ke arah mencari. Di sini ada potensi ini, kalau nanti Bisa- ada Nah, dikembangkan. bisa jelasin sedikit nggak sih ilmu apa yang dipakai untuk eksplorasi kira-kira pakai ilmu apa gitu? Misalnya lihat tanahnya di sini ada apa gitu. Oke, benar. Mungkin ya itu bagian dari basic geologi di mana kita melihat di sini ada batuan ini nanti kira-kira potensinya seperti apa. Misalnya ada batu gamping atau batu kapur itu kemungkinan bisa dieksplorasi atau digunakan sebagai bahan baku semen. Tapi nanti kan ada studi lebih lanjutnya melihat komposisi kimianya, melihat apalagi ya hal-hal lain yang terkait untung rugi lah kalau misalnya udah dikembangkan. Terus mungkin batuan hasil erupsi gunung api kayak ya yang banyak di sungai itu kan bisa ditambang mungkin dari pasirnya atau dari batuannya yang lumayan besar itu kan bisa dipakai. Terus dari tanah liat misalnya, oh di sini tanah liatnya karakteristiknya kayak gini, oh bisa dipakai buat genteng. Contohnya ada di Godean itu kan banyak industri genteng yang dia pakai tanah liat dari lapukan batuan di sekitar situ. Oh, iya menarik ya. Berarti ilmunya kepake untuk ya eksplorasi banyak hal gitu. Benar. Misalnya di alam ini tuh potensinya kayak gini, terus di sini potensinya kayak gitu. Kalau kamu mau pakai eksplorasi geologi secara mistis, enggak. Bisa enggak? Terus ini apa? Sejauh ini di teknik geologi sendiri tuh kebanyakan di mana sih? Di lapangan atau di kelas gitu? Menurutmu, pengalamanmu semester akhir? Wah, iya. Kalau misalnya di awal-awal dulu kan lebih banyaknya di kelas ya, buat teori dulu lah. Baru mungkin setelah beberapa bulan di kelas nanti diajak ke lapangan itu buat lihat gimana sih kalau misalnya keadaan realnya di lapangan. Sedangkan kalau di teori kan dia cenderungnya dia lebih lebih mendekati sempurna, maksudnya ya nggak ada ketidakteraturan. Kalau di lapangan kan bisa beda. Oh ternyata kenampakan yang kalau di teori gini ternyata di lapangan itu kayak gini gitu sih. Sejauh ini lebih banyak di mana? Teori atau teori lapangan atau di kelas? Tetap lebih banyak di kelas sih. Oh, tetap lebih banyak. Tapi ya kalau ke lapangan kan bisa kapan aja. Itu kan bagian dari pembelajaran di luar kelas. Siap. Terus ada ini ya sih? Apa? Praktik lapangannya berapa lama biasanya? Paling lama waktu apa? Kalau aku sendiri sih paling waktu dulu ada yang namanya pemetaan geologi itu 12 atau 14 hari di daerah Klaten, terus nanti 15 sampai 21 hari di daerahnya sendiri. Nanti disebar. Aku dulu dapatnya di deket Blora sih. Wow. Wah. Tuh itu di lapangan ngapain aja tuh? Minum es. Minum es. Gitu doang. Iya. Ya. Tanya warung, Bu, di sini ada jualan apa aja? Enggak. Kita di sana itu ada. memetakan persebaran batuan. Oh, Terus lihat ada enggaknya struktur geologi atau ya mungkin kalau misalnya setelah itu diterapkan lebih lanjut nanti dilihat potensinya atau ancaman bencananya kayak gitu sih. Cuma kemarin kan kalau pemetaan geologi lebih ke arah basicnya dulu, gimana cara dapetin data, ngolah data, terus menghasilkan suatu peta geologi yang informatif. oh. Terus mungkin banyak yang nanya nih, teknik geologi itu kira-kira nanti prospek kerjanya kayak gimana ya? Aduh, gimana ya? Nggak Aku ada ya? sendiri belum kerja ya. Agak sulit jawabnya. Yang menurutmu gimana gitu? Kira-kira alumni-alumni yang kamu kenal dari teknik geologi itu berkarir di mana gitu? Oh iya. Kalau cakupan karirnya sendiri sih luas ya menurutku. Mulai dari ranah pemerintah itu nanti dari badan geologi atau mungkin dari kementerian ya. Sekarang kan atau udah ganti ya? Kayaknya belum deh. Pak Basuki itu Oh iya, menteri apa ya? nggak tahu saya. Astagfirullahaladzim. Kamu ini Pak Masuki ya? Basuki Cahaya Purnama. Oh, bukan. Kirain aku. Bukan. Iya siapa? Kita nanti searching lah. Ini dia. Asteng. Iya, nanti. muncul. Pak Oke. Basuki yang ini. Ya ini dia. Terus. Pak Basuki Cahaya Mulyono. Aku lupa namanya. Siapa, Jan? Itulah. Nah, itu salah satu alumni dari Teknik Geologi UGM. Terus ada Bu Dwi Korita Karnawati, kepala BMKG. Yang dulu rektor ya. Ya, dulu sempat jadi rektor UGM. Nah,
juga salah satu ya nanti bisa apply di situ buat BMKG. Terus mungkin dari ranah praktisi nanti bisa jadi konsultan tambang atau jadi pekerjanya langsung jadi eksplorasionis atau jadi penyelidik lah, atau nanti nyari potensi apa minyak, tambang, batu bara dan sebagainya, atau nanti jadi ahli tata kota misalnya juga bisa. Jadi YouTuber bisa nggak jadi YouTuber? Jadi YouTuber ada kok kakak tingkatku. Oh, ya bisa lah ya, berarti Bisa apa ya kok, mau jadi apa owner coffee shop juga bisa. jadi istri yang baik bisa. Oh iya ya, sebelum Iya, itu bisa dong. Tapi kamu laki-laki masa jadi istri yang baik? enggak ya, Pasti. ini masuk nih di Iya. teknik geologi itu lebih banyak laki-laki atau perempuan? Lebih banyak laki-laki. Kenapa? Ya mungkin karena gimana ya, geologi sendiri kan dia istilahnya ya, ketika kamu dengar kata geologi sendiri, oh Malik bakal berurusan dengan batu, lapangan dan sebagainya ya, otomatis itu mengarah ke pekerjaan laki-laki ya. Pekerjaan Walaupun berat ya. sekarang udah jauh lebih banyak perempuannya. Berapa perempuan di angkatannya? Kalau di angkatanku sendiri dari 24 kalau nggak salah, 24 dari 80-an mahasiswa. Oh, Kan itu udah lumayan banyak lumayan banyak sih. dibandingkan dengan jurusan lain ya. Kayak aku edit sedikit. Oh. Ya gitu deh. Terus menurutmu sendiri perempuan cocok nggak sih, apa bisa dibilang cocok nggak sih teknik geologi gitu? Oh. Gimana ya? Cocok nggak cocok sih? Tergantung ya. Kak? Tergantung. Cuma ya sejauh ini teman-temanku ya bisa beradaptasi. Kalau misalnya disuruh ke lapangan ya bisa, terus disuruh trekking jauh atau disuruh ngambil data ketika hujan atau panas ya bisa. Tapi ya juga selain itu kalau misalnya mau skin-scarean juga bisa. Jadi selain melakukan pekerjaan mahasiswa juga bisa melakukan perawatan juga. Jadi nggak selamanya cewek geologi itu ya B aja, ada yang glowing. Siapa tuh yang glowing? Waduh, udah. Terus ini apa? Sejauh ini selama kamu kuliah tuh enaknya di mana sih di teknik geologi? Menurutmu yang enaknya gimana? Enaknya apa sih ya? Pokoknya enak, asik-asiknya di mana geologi? Asiknya mungkin waktu ke lapangan ya. Kamu selain ya ketika di lapangan kan selain pencatatan data, terus ya nanti diterangin dosen dan sebagainya, kan kamu dapat foto-foto Oh ya, estetika. panorama yang bagus. Kamu bisa foto-foto di belakang gunung atau di belakang laut. Di belakang laut, maksudnya yang backgroundnya laut, nah itu Iya, kan gitu. bisa. Terus sulitnya apa? Yang bikin yang gak enaknya menurutmu? Sulitnya apa ya? Ya mungkin waktu pelajaran sih, kadang ya ada matkul atau ya pelajaran yang sulit atau nggak pernah dipelajari waktu SMA, jadinya ya harus belajar lebih lama gitu sih. Atau mungkin ya yang aku nggak suka matematika sama fisika ya harus mikir lagi ya. Untungnya dapat bagus. Terus dosen-dosen yang ngajar di teknik geologi UGM tuh menurutmu gimana? Dosen-dosennya keren sih, maksudnya apa ya, punya karya publikasi sendiri ya, sering publikasi lah. Terus mungkin juga apa, Cara ngajarnya gimana? cara ngajarnya ya bisa diterima lah, maksudnya nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat, atau ya dia bisa menjelaskan untuk mahasiswa yang kadang belum paham, itu bisa dijelaskan secara sederhana. Gak ada dosen-dosen killer gitu atau gimana? Ya kayaknya Ada lah, ada sih, ada lah. ada. Kasih tugas banyak gitu ya. Pernah? Kalau tugas banyak sih kayaknya tergantung ya, kayaknya enggak, cuma kalau di praktikumnya yang biasanya banyak. Oh ada praktikum juga ya berarti ya. Berarti masuk ada gambar teknik juga berarti, gamtek. Kalau di geologi nggak ada gamtek. Syukurlah itu. Mungkin di jurusannya Akbar Iya. itu ada. Gak ada yang kenal aja di sini. Oh nggak ada. Siapa tahu kenal Akbar. Oke, terus ini apa orang menurutmu nih, orang-orang yang cocok masuk di teknik geologi, orang-orang seperti apa sih? Orang-orang yang cocok adalah orang-orang yang mau. Gitu doang ya? Iya benar. Ya, maksudnya ada ini nggak sih apa skill atau mungkin karakter yang harus dimiliki orang-orang teknik geologi gitu? Karena di yang setahu saya ya, yang saya dengar-dengar tuh teknik geologi tuh ya mental gitu, terus fisik, terus iya. gimana menurut lu? Mungkin kalau mental sama fisik sendiri bisa dibangun ya, atau bisa dilatih lah ketika nanti masuk. Tapi ya yang penting itu tadi sih, kemauan. Ketika kamu punya kemauan yang keras, misalnya nanti bercita-cita ingin jadi seorang yang ahli di dunia tambang atau yang lain, itu kan
dari kemauan itu bisa melatih nanti fisiknya seperti apa atau mentalnya seperti apa, jadi bisa survive untuk di geologi. Yang penting ada kemauan. Wih, mantap. Oke Ardi, karena kita sudah lama ngobrol nih, mungkin ini saran untuk adik-adik yang ingin masuk teknik geologi UGM. Saran apa ya? Belajar bisa biar bisa masuk UGM. Nah, Saya itu doang sih ya. apa lagi ya? Saran untuk mereka. Kalau saran sih dulu aku nggak apa ya, ketika pengen masuk ke geologi UGM ya fokus ke belajar dulu sih, kan itu gerbang. Terus ketika masuk ke geologi nanti dikenalin oh ada apa kayak kunjungan lapangan ya beberapa bulan sekali. Nah itu kan butuh fisik yang prima. Nah itu mungkin bisa olahraga dulu, atau mungkin ya bisa dari SMA dibiasakan untuk berolahraga secara rutin. Terus ya mungkin apa ya, lebih dikuatin lah kalau misalnya nanti di lapangan kan kadang panas kadang hujan, terus sedangkan ada tuntutan buat collecting data dan sebagainya, itu ya dikuatin lah hati dan pikirannya biar tidak mudah stres. Oke, siap. Thank you Ardi. Kalau stres nanti ya hubungi Day, Oke. karena kalau punya teman nanti stresnya bisa disalurkan. Jadi Anda marah-marahnya ke saya gitu ya? Oh enggak gitu. Oke, siap. Jadi itu sharing jurusan dari teman saya Ardi, teknik geologi UGM. Bagi teman-teman yang ingin bertanya teknik geologi UGM bisa komen. Apa nih, kasih Instagram saya lah. Iya, siap. Ya. Di deskripsi ada Instagramnya Ardi, kasih ke Wah, aku tanya ke dia langsung aja. Oke ya. Ya, terima kasih. Siap. Oke, jangan lupa apa Ardi. Jangan lupa sholat. Jangan lupa sholat. Mari di tengah pandemi ini kita melakukan 3M. Oh, siap. Apa 3M? Masker. Eh, Kan. Oke, cukup sekian video hari ini. Terima kasih. Semoga kalian yang berjuang untuk masuk teknik geologi UGM atau yang sekarang tertarik teknik geologi UGM bisa masuk secara gampang. Atau yang memperjuangkan dia jangan pernah menyerah. Oke, sekian, terima kasih. Dadah. Tunggu lagi.